fokus pada ini kok mau besarkan saya. Ini kan ayatnya yang dipakai. Aku Yesus yang sudah menyuruhkan malaikatku hendak menyaksikan segala perkara ini kepadamu, bahwa bagi segala sidang jemaat aku akar benih Daud dan bintang fajar yang gilang gemilang. Bintang fajar toh. Dan kalau disunahkan kepada Lucifer, yang benar mana? Yang bintang timur atau bintang fajar? Kok beda-beda sih? Bintang fajar kan bintang timur, Bang. Kita atau tabloid ini? Ini kan kita ejaan lama. Bintang fajar ya bintang timur lah. Bintang fajar bintang timur. Bintang timur atau bintang fajar itu bintang timur adalah bintang timur sama Bang Gofur. Bintang fajar. Fajar sama Bang. Lucifer atau bukan? Lucifer atau bukan? Enggak. Selesaikan dulu Bang. Kemudian Tuhan adalah bintang timur atau pembawa terang itu. Yang kedua kan yang diambil tentang Lucifer. Siapa Lucifer itu? Ini. Bentar Bang, tadi katanya Lucifer Tuhan pembawa itu. terang ya Bang ya? Dia Tuhan bukan disematkan sebagai bintang timur. Iya, kalau tapi Tuhan dia adalah pembawa anak terang fajar. ya. Bang, tadi Abang ngomong Tuhan itu pembawa terang ya Bang ya? Dia adalah Gini Ibu Natalia, biarkan dia baca dulu, jangan dipenggal-penggal biar kita paham. Enggak, aku cuma mau Bang Timur, Bang ini sama Kristen Bang. Ibu memotong dia pun nama, biarkan dia mau menjelaskan menjelaskan dulu. bagaimana. Sebentar. Bang Timur ini sama Kristen Bang. Saya secara KTP saya beragama Katolik Bang. Secara KTP Terus? ya. Tetapi secara iman saya kaum adat Bang. Oh iya. Kaum adat. Di mana ya? Turunin aja Bang, nggak jelas Ya KTP-nya berarti doang. nggak jelas Bang. Imannya nanti mencelin nanti dia. Orang NTT ya ini, orang NTT. Lanjut. Bisa diulangi dulu sebelum dilanjut Bang, beritakan bisa diulang dulu ya tadi narasinya. Tanggapi. Tuhan pembawa terang ya, nanti dilanjut lagi silakan. Jadi gini, Tuhan Ya, itu Yesus tanggapi itu dalil adalah yang saya tampilkan itu, tanggapi dulu. Ini kenapa sih si harus ini? nih, Pesan Yesus saya kan ada bintang dulu, fajar. Ntar naik lagi ya. Naik Yesus lagi. kan adalah bintang fajar. Ima. Toh. Ini Yesus adalah bintang fajar. Tetapi kalau Lucifer itu bukan bintang fajar, tapi dia anak fajar. Anak fajar. Jadi bintang fajar yang sungguh adalah Tuhan Yesus. Ya tadi Anda mengatakan Tuhan pembawa terang, Kalau benar. iblis itu anak fajar. Iya kan Tadi dia Anda pembuat mengatakan terang. Tuhan itu pembawa terang, benar apa Dia tidak? akulah terang. Bung Natali. Benar, dia kan berkata akulah terang dunia. Benar, oke, lanjut, silakan. Ini analoginya. Gini, dalam pengertian iman Kristen bahwa Lucifer itu adalah malaikat yang diangkat tinggi oleh Tuhan yang sangat elok parasnya, karena itu dia dikatakan Lucifer. Itu nama malaikatnya. Tetapi dia jatuh. Harusnya dia adalah bintang fajar, anak bintang fajar, tapi dia karena kesombongan dia jatuh. Karena itu nama Lucifer disematkan kepada Tuhan Yesus yang artinya pembawa cahaya. Sang terang yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Jadi nama Lucifer itu adalah nama malaikat, bukan nama iblis harusnya. Tapi karena kesombongan, kan kalau dalam iman Kristen, Lucifer itu adalah malaikat. Bahkan ada 7 tingkatan malaikat. Malaikat yang pertama itulah Mikael, yang kedua Lucifer, malaikat pemuji, yang ketiga itulah Gabriel, malaikat pembawa Injil, pembawa berita. Dan Lucifer inilah yang jatuh karena dia ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Itu ada ayat pendukungnya. Karena itu Yesus itu datang, dia menggantikan bahwa dia adalah bintang fajar yang sesungguhnya, dikuatkan oleh Rasul Petrus katakan bahwa Yesus adalah bintang timur yang bercahaya di dalam hatimu. Jadi nama Yesus menggantikan siapa Bang? Yesus menggantikan siapa Bang? Itulah Yesus menggantikan, ini Yesus menggantikan siapa Bang? Kan itu Anda analoginya. tadi bilang Yesus menggantikan, ini menggantikan siapa? Nama Lucifer harusnya nama yang mulia, Bang Natali, maaf, Ibu Natali. Waalaikumsalam. Ya. Nama Lucifer itu harusnya nama malaikat. Ya toh? Ya. Saya sudah jelaskan di awal. Harusnya nama Lucifer Terus itu yang nama Anda tadi malaikat. menarasikan jadi Yesus itu menggantikan, itu Yesus menggantikan siapa? Yesus menggantikan maksudnya yang saya jelaskan tadi bahwa Yesus adalah sang bintang fajar yang sesungguhnya. Kalau Lucifer dikatakan anak fajar, ini ayatnya anak fajar. Kalau Yesus kan bukan anak fajar, dia adalah bintang fajar. Ini ayatnya. Yang menggantikan nggak jadi. Tadi Anda mengatakan Yesus Ini yang menggantikan ayatnya. loh. Aku penasaran dia gantiin siapa?
Anda kan tadi apa? bilang, Gimana sih? jadi Yesus yang Saya sudah menggantikan. jelaskan. Nah, Yesus ini menggantikan Coba jangan siapa? dipotong supaya dimengerti. Ibu Natali, agar supaya Ibu mengerti, jangan dipotong dulu. Ini kan ayat diangkat, Wahyu 22, ayat yang ke-16, bahwa Yesus adalah bintang fajar itu. Nah, Yesus adalah bintang fajar. Kemudian, kalau tentang Lucifer, dia adalah anak fajar. Anak fajar. Jadi, bintang fajar yang sesungguhnya adalah Yesus. Bintang timur yang sesungguhnya. Kalau Lucifer adalah anak fajar. Data dari mana? Lucifer itu anak fajar loh. Ini datanya. Sekarang gantian ya. Saya dengan data Oke. loh. Sekarang gantian ya. Oke, Saya juga punya data. gantian. Oke. Terima kasih ya Bang beritakan kebenaran ya. Ini seneng ini. Saya diskusi Bang kebenaran ini buka data, saya terima kasih banget. Tapi gini Pak, tadi kan bilang ya, Tuhan Yesus itu yang pembawa cahaya, pembawa terang. Dan Anda tadi mengatakan Lucifer itu anak fajar, bukan sang fajar, bukan bintang fajar, tapi anak fajar. Ini data dari mana gitu loh. Semua data yang Anda sampaikan itu berlawanan dengan apa yang dinarasikan oleh pakar Bible sendiri di dalam Alkitab Sabda. Di dalam Alkitab Sabda jelas. Yang namanya pembawa cahaya, pembawa terang itu adalah Lucifer. Jadi kalau Anda bilang pembawa terang itu adalah Yesus, pembawa cahaya adalah Yesus, sama saja dengan Lucifer. Dan Anda mengatakan Lucifer itu bukan bintang fajar, tetapi anak fajar. Sedangkan bintang fajar itu kan bintang timur ya. Tuh. Anda bilang Lucifer itu anak fajar, berarti anak timur, bukan bintang timur. Tapi ternyata di pakar Bible sendiri mengatakan bintang timur itu ya nama latinnya ya Lucifer, Bang. Bintang timur, bintang fajar. Nama latinnya Lucifer, bukan anak fajar. Anak fajar, anak siapa lagi? Pak Fajar punya anak namanya Lucifer. Ya Bang ya. Itu loh Bang. Jadi kalau Anda bilang sana kesini, bulut-bulut sana sini. Nyatanya gini kok, gampang kok. Kami nggak menyimpulkan, hanya baca. Itu loh Bang. Betul. Oke. Ya. Penjelasan saya tadi, Bu, bukan data dari luar Alkitab yang saya ambil, tapi data dari Alkitab sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah bintang fajar yang terang cemerlang sesungguhnya. Ini datanya. Iya, Karena coba saya nggak dibaca menolak. datanya. Saya nggak menolak di Ini saat Anda datanya. menarasikan Yesus itu pembawa terang, pembawa cahaya. Saya sepakat itu. Berdasarkan data memang kita tahu Yesus itu pembawa cahaya. Yesus itu pembawa terang. Memang. Tetapi sosok yang namanya pembawa terang, pembawa cahaya itu pun sangat jelas bahwa sosok itu adalah Lucifer atau bintang timur. Iya, saya jelaskan. Bahkan di bintang timur di sini juga jelas salah satu gelar Tuhan Yesus Kristus. Jadi nggak heran gitu loh, kenapa sih kok Yesus, apa persamaan Yesus dan Lucifer? Ya sama lah, lawong sama aja kok hakikatnya bintang timur. Gitu sih Bang, tanpa menafsirkan ya, hanya baca. Udah ya. Fajar sama timur itu diplesetin aja, dibedain dikit Iya. aja. Oke. Betul, saya jelaskan ini datanya. Bahwa Yesus dan bintang fajar yang gilang gemilang itu, Yesus itu adalah bintang fajar yang gilang gemilang. Kalau dikatakan gilang cemerlang, kalau ditunjukkan di dalam Yesaya, itu bukan bintang fajar, tetapi anak fajar. Ini anak fajar. Tapi bintang timur kan, Yesaya 14, Yesaya 14:12 kan? Iya. Nah, Yang kamu bilang Yesaya itu Yesaya 14:12 kan? Iya. Nah, Dia bintang Yesaya kejora. Bintang kejora? Apa? Oh iya. Ada lagi aja. Bintang apa Bang? Ini datanya. Kejora. Iya bintang apa Bang? Kayak anak fajar, itu anak fajar. Kok disematkan kepada Iya, Bang, anak fajar dia itu bintang adalah timur anak juga fajar. kan? Abang jangan potong-potong dong. Di Yesaya 14:12, walaupun di situ tertulis putra fajar, itu adalah bintang timur. Putra Iya, aku buka fajar? datanya. Iya, Kalau- putra fajar itu ya bintang timur loh. Iya kan ibu Nih. data dari luar, saya data dari Alkitab Oh, data langsung. dari luar ini Mana yang lebih kuat Bang? dari luar. Bang, jangan panik lah. Ini yang saya buka, Bible. TB, terjemahan baru, bukan tafsiran, bukan tafsiran. Silakan dibaca, Terjemahan silakan. baru Yesaya 14:12. Betul. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Bintang timur, putra fajar, dibuang dari langit ini kan, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Wow, bintang timur nih. Apa ini?
Apa ini? Bintang timur Putra Fajar. Eh? Jangan cuma Putra Fajarnya aja yang diambil, bintang timur juga ini. Bintang timur itu ya Putra Fajar, sama aja Arti loh. bintang timur itu, Bunda, Apa? arti bintang timur itu adalah tanda adalah gelar simbolis yang berkaitan pada intensitas Yesus, benar. Iya, Karena ya dia udah. Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Ya udah. Sebenarnya karena dia Sama, kan kan? dikatakan bintang timur yang sudah gugur, jatuh. Itulah si Iya. iblis itu bintang timur yang sudah jatuh. Karena itu dia sebagai anak fajar. Karena Iya, itu dia mau- bintang timur yang sesungguhnya itu bukan lagi disematkan kepada si iblis itu, tetapi bintang timur yang pembawa cahaya itu adalah Yesus itu sendiri. Karena itu Oh, dikatakan jadi dia Yesus bukan ngambil, putra fajar. berarti gelarnya yang Selesaikan dulu disematkan dong, saya kepada ngomong, iblis, Bunda. gelar yang disematkan kepada iblis yaitu bintang timur sekarang sudah dirampas Yesus gitu maksudnya? Gini. Gimana? Jangan dipotong lah kalau saya menjelaskan. Silakan. Jadi gini. Jadi Ngeri. Lucifer, nama Lucifer itu bintang timur itu sebenarnya untuk nama kepada malaikat bukan kepada iblis. Karena saya itu ke dalam iman Kristen, iblis adalah malaikat yang jatuh. Jadi nama bintang timur atau pembawa cahaya itu adalah nama untuk malaikat bukan untuk iblis. Tapi kan iblis jatuh. Karena itu Tuhan Yesus Kristus datang yang membawa cahaya yang sesungguhnya. Karena itu Yesus dikatakan bukan sebagai anak fajar atau putra fajar, tetapi dia adalah sang bintang timur yang sesungguhnya. Oke. Ngerti enggak? Jadi kalau Oke, dikatakan oke. Narasi Anda saya mengerti, narasi dianalogikan Anda. bahwa analoginya Belum bahwa selesai. bintang timur adalah iblis itu salah. Narasi Anda belum Analogi, selesai. Aduh. Pengertian tentang bintang timur atau pembawa cahaya itu sebenarnya kepada yang mulia, malaikat kan harusnya. Kan iblis itu adalah malaikat. Bukan harusnya kita pakai data lah kok harusnya. Ini Pakai data kok harusnya. saya bicara dengan data. Ini yang Ya udah data-datanya. gantian. Anda tadi bilang pakai data. Bahkan Anda mengambil yang namanya Yesaya. Yesaya 14:12, janganlah dipotong-potong. Putra Fajar yang Anda bilang itu, iblis Lucifer itu putra Fajar bukan bintang timur. Dari mana? Jelas kok bintang timur putra Fajar. Gitu loh, gitu aja kok repot sih Bang. Iya. Gimana sih Bang? Gini, Bunda, Ibu, Ibu saya kan Iya. menjelaskan. Ibu selalu penggal penjelasan saya. Penjelasan saya menekankan bahwa iblis itu adalah sebenarnya bintang timur tapi yang telah jatuh. Karena bintang timur yang sesungguhnya kan itu bicara tentang kebenaran, pembawa cahaya. Pembawa cahaya yang sebenarnya ada Yesus. Dia kan karena itu dikatakan di dalam Yang mati siapa? Yesaya 12. Ya udah nggak apa-apa. Saya terima bahwa engkau penjelasan sudah Anda. jatuh dari langit. Iya, ya udah Sudah jatuh. jatuh kan, tapi gimana saya ngomong sih? Ya udah ngerti, udah dapat poinnya. Anda kan bilang. Iya, tapi yang lain kan poin enggak, Anda saya Bunda. dapat kok. Anda bilang bintang Iya, timur yang Bunda sesungguhnya ngerti. itu adalah pembawa terang, betul? Yaitu Yesus, betul kan? Kan yang Bunda ngerti, tapi orang yang lain yang ngerti saya harus jelaskan sejelas-jelasnya. Enggak, ini makanya kita kan diskusinya sama saya, Bu. Dia diskusinya kan sama saya. Jadi wajar kan saya merespon? Tapi Nggak 500 boleh orang merespon. nonton lah. Ya udah makanya saya Kalau merespon. Bunda menjelaskan Di sini saya saya dengar kok. enggak, di sini loh, gini loh. Kan kamu jelaskan, makanya silakan dikoreksi apa yang saya terima dari Anda gitu loh penjelasannya. Di sini saya menerima penjelasan Anda bahwa bintang timur yang sesungguhnya yaitu adalah Yesus, yaitu adalah pembawa terang. Betul begitu? Ya. Iya, oke. Karena bintang timur yang sesungguhnya adalah Yesus, yang adalah pembawa terang, jadi jangan kaget. Karena memang nama latinnya adalah Lucifer, pembawa terang. Gampang kok. Gampang gitu aja repot. Oh iya. Ya udah selesai. Selesai Bang Greg. Selesai kan? Enak kan Iya, betul. diskusinya? Anda jelaskan, saya dengerin, kemudian saya memaparkan apa yang saya dapat, ternyata bener. Gampang. Iya. Ya, ya. Dianya aja yang nyusahin diri. Saya tambahkan bisa? Oke. Apalagi yang ditambah, udah clear juga Ya, kok. jadi nama Lucifer itu adalah pembawa terang harusnya. Tetapi kan dia Harusnya. sudah jatuh. Dia Ya udah, adalah Bang. malaikat. Ya udah, nggak usah yang tapi-tapi jatuh. lagi. Jadi nama janganlah dipotong gimana? Saya iya akan Enggak, kok kenapa ada tapinya? Kan tadi udah Saya bener jelaskan. loh. Kok ada Iya, saya tapinya jelaskan lagi? karena itu jangan salah paham. Karena itu Oh, saya jangan harus salah jelaskan. paham. Tadi katanya udah bener, salahnya di mana lagi? Katanya udah Ya, bener. ada juga yang harus ditambahkan. Iya kok Bang. Jadi itu adalah engkau sudah gugur. Jadi dia gugur, dia jatuh dari langit, sudah dijatuhkan. Iya.
Karena dia adalah malaikat harusnya, tapi karena dia berontak, Iya, udah paham, Mbak. akhirnya gelar Lucifer itu yang artinya membawa cahaya itu kepada Tuhan. Karena itu dia dikatakan bukan Lucifer, bukan bintang fajar yang sebenarnya, dikatakan dia anak fajar. Tetapi Ya udah bintang loh, fajar Bang. yang sesungguhnya adalah Yesus. Gitu. Ya udah loh Bang, ya udah jelas, nggak apa-apa. Kalau bintang fajar sesungguhnya adalah Yesus nggak apa-apa. Keberatan kok. Toh bintang fajar yang sesungguhnya kan juga adalah Lucifer, nama latinnya pembawa terang. Gampang gitu ya. Gitu nggak apa-apa. Kita mah nggak masalah. Kamu mau gimana pun juga ya udah memang datanya gitu. Iblis itu bukan membawa cahaya, Bang. Bunda. Oke. Saya nggak bilang iblis, saya bilang Lucifer kok. Lucifer pembawa terang. Ini kok gampang kok. Bintang timur nama latinnya Lucifer dalam kurung pembawa terang. Gampang gitu loh. Udah selesai. Iya, udah. Udah selesai sih, ngapain lagi diperpanjang? Karena itu kan pengertian dalam makna. Ya udahlah Bang, itu dalam pengertian yang dijelaskan. Diselewengkan, pengertiannya kan lain, gitulah. Enggak diselewengkan, Saya apanya hanya yang saya selewengkan? menjelaskan hal yang sejelas-jelasnya. Karena itu adalah pengertian yang sesungguhnya. Yesaya 14 dan Yowahi itu adalah dua sosok yang berbeda. Ya nggak apa-apa, Gitu. kalau abang mau bilang beda itu terserah gitu loh, itu hak anda, iman anda. Waalaikumsalam. Kalau anda bicara iman itu silakan, anda mau mengimani itu berbeda silakan. Yang penting berdasarkan Bukan data hanya- kan gini gitu loh. Iya, bukan Ya hanya udah, sekedar nggak apa-apa. iman, Bunda, tetapi data kan saya kasih tunjuk data Iya, tadi. datanya bener kok. Itu data saya Bintang valid timur loh, dari itu- Alkitab langsung saya Iya, ambil. datanya bukan- bener. Bintang timur itu Yesus, saya nggak ngelawan. Dan datanya bener, Yesus itu pembawa terang, saya nggak ngelawan. Dan secara Iya, data ngapa- memang apakah bintang saya timur lebih itu memperkuat lagi nama latinnya Lucifer, persepsi yaitu pendapat pembawa saya? terang. Udah kuat, udah nggak Ya, apa-apa, nggak ya, masalah. Udah selesai dong. Ya bahas tema lain aja, atau mungkin mau balik nanya. Silakan. Silakan Bang Greg. Udah selesai tema ini. Oke. Udah selesai, mantap, Masya Allah. Simpulannya selesai. Oke. Bang beritakan. Silakan kita lanjut ke tema. Oten Tema salah apa? sembah. Temanya apa? Tadi ada cuman kapus. Oten salah sembah, oten longor dan tipu-tipu. Oke, silakan. Oten salah sembah, silakan ditanggapi. Kristen salah sembah toh. Seharusnya yang kita sembah adalah Tuhan. Tuhannya Yesus. Nah, silakan. Ini kan gimana ya? Coba jadi Ya, silakan. Oke lah, kasih dua arah saja Bang Gorgerius kalau boleh. Silakan open cam, saya open cam, Mbak Natalie Jo, Bunda Natalie Posisi Jo saya open nggak cam, menguntungkan tuh semuanya open open cam cam. semuanya. Posisi saya belum open cam. Kasih dua Biar arah. kita ya Tentang ke Tuhan, siap, tentang ke kami Tuhan. siap. Ya, kami siap dua arah. Yang penting semuanya open cam. Biar setiap apa yang kita narasikan itu ada tanggung jawaban, ada konsekuensinya. Paham Bentar. di sini ya? Aku harus open cam juga ya. Aku ganti Di baju sini. dulu ya. Oke, siap. Aku ganti Dua baju dulu. dua arah, namanya kayak apa namanya? Iya, dua arah. Iya, dua arah tahu, saya dua arah. menerasikan sedikit dulu, Mereka saya Jangan dulu, open cam dulu. Nanti kita narasi sama-sama. Kenapa enggak boleh kalau enggak open cam, enggak boleh kah? Saya tidak menghujat. Gimana orang saya gabung tidak kamu suka Iya, saya hujat. nggak membawakan data soalnya. Kalau Iya. nggak bawa data nggak masalah. Iya. Kamu dari tadi Datanya pun boleh. kosong loh nggak bawa Ibu data ibu loh. ibu Natalie ini boleh buka data juga kan? Loh kok siapa yang mendalilkan yang bertanggung jawab untuk menunjukkan data lah? Ya, Gimana sih? kalau saya membaca di sini, kalau kalian tidak percaya boleh buka di situ. Ya jangan bilang nggak percaya. Iya. Justru bagaimana caranya kita percaya? Kamu buka datanya. Iya, saya bacakan dari sini. Saya pun Dari ini tadi kita kamu boleh nggak membawakan data pun, data sama sekali kamu nggak bawa. Sekarang kamu open cam pun nggak mau. Gini, pengemis. Betul. Open cam, jadi setiap perkataan kita itu bisa dipertanggungjawabkan nanti. Ya, saya ini tidak bohong lah. Kita ini kan diskusi Itu bukan masalah bohong nggak bohongnya, bukan masalah nggak bohongnya. Soalnya 99% kalian itu kalau sudah terpojok pasti menghujat. Saya ini Silakan open cam. sering Iya, datang saya ke tahu. Rombong Islam. Iya. Tapi Sekarang tidak 1 menit abang bilang Boleh, gitu. Iya, boleh, 1 menit boleh. abang bilang gitu. Enggak, Iya, sebentar ya. Iya, sebentar. 1 menit abang bilang gitu. Sebentar lagi 5 menit kemudian sudah terpojok sudah ini pasti menghujat. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya orang Katolik. Saya sering masuk sana. Malahan saya lebih banyak ke guraunya. Itu lebih bagus.
Nggak dapat. Iya, open cam. Anda kan nggak takut nih, open cam aja open cam, ya kan? Nanti kita dua arah tentang Trinitas. Iya, dua arah dari tadi tahu dua arah. Tauhid Open cam. asma wa sifat. Hei, tahu open cam nggak? Boleh ndak open cam? Kenapa takut kali? Saya ndak menghujat. Ya udah, aku ke sampah aja udah. Malas aku bicara seperti ini. Nah, ke tong sampah sana. Ini ya, Oke. kita dari tadi kasih kesempatan ke kamu, ya. Kamu mau menunjukkan data, kita panggil open cam juga nggak ditunjukkan datanya sama sekali. Dari tadi kamu itu hanya narasi kosong. Kalau kamu ngajak diskusi dua arah, ya selayaknya kamu harus mengikuti apa yang peraturan diberikan oleh host. Ya, kalau mau dua arah silakan. Kita kerja dulu. Makasih Lanjut. Ya. Berisik kali kau, Jack. Noise, kencang noise-nya. Selamat pagi. Tunjukkan muka kau dulu. Bisa besarkan Siapa yang lihat saya. muka melasmu tuh. Besarkan saya. Ayam sayur. Iya, open cam dulu. Tunjukkan mukamu dulu. Saya Siapa yang lihat tampilkan lagi muka dalilnya. melasmu? Mohon jelaskan. Iya, Apakah tapi kau benar? noise loh, noise. Sebentar dulu. Kau tunjukkan muka dulu. Oke. Ya, mohon jelaskan. Mana, Adakah siapa yang lihat muka melasmu nih? aswad? Mana mukamu? Ya, oke, jelaskan itu. Bacalah. Pakai dalil ya. Baca Arabnya dong. Mana mukanya dulu, mukanya. Jack. Ya, makanya kamu jelaskan. Mukamu dulu. Siapa yang lihat Kamu muka melasmu jelaskan itu? ini. Jelaskan keraguan ini. Mukamu dulu tunjukkan, wajahmu dulu tunjukkan. Jelaskan keraguan ini, ayat ini. Siapa yang ragu? Adakah ini klaim semata-mata? Iya, Atau tunjukkan perkataan wajahmu Allah? dulu. Wajahmu mana? Jack, Kalian terus sekali ditanya kau juga. kitab kalian. Apa sih? Tunjukkan wajahmu dulu nih. Kitabnya lari-lari. Kayak gini loh, tunjukkan wajah nih kayak saya Bunda Natalia. Tunjukkan wajahnya gini. Coba kau tunjukkan wajah dulu. Ayo, jelaskan itu. Apa sih ya? Udah kau diam Jelaskan dulu. itu. Tunjukin dulu lah Oke, Bang mukanya. Bakso. Nggak punya muka ya kamu, nggak punya muka. Bukan, jelaskan itu. Kalau kamu berilmu, ilmunya Islam, jelaskan itu. Apakah itu Iya, benar? kau tunjukkan wajah Atau dulu. satu kebohongan? Kau tunjukkan Jelaskan. wajah ya. Kita besarkan kau dulu. Kita besarin tuh. Tunjukkan wajah sekarang. Silakan. Jelaskan itu. Baca itu, jelaskan. Buka Kepada mukamu saya. dulu. Jelaskan, Mbak. Mbak kan Mukamu berpendidikan. Mukamu dulu ditunjukkan. Kenapa sih mau nanya kok buka kamera aja mukanya takut? Nggak punya muka ya? Itu. Ini Dalilnya murid sudah nggak dibentangkan. sopan nih. Dia minta dijelaskan sama gurunya, tapi nggak mau tahu. Kok gitu? Kok cuma ada alisnya? Tunjukkan muka. Nggak sopan nih, anak murid nggak sopan nih. Ayo. Apa? Tunjukkan muka. Jack. Ayam sayur kau kayaknya. Apa ini kayak gini? Kok takut? Kok mukanya gitu, ngumpet-ngumpet gitu? Jangan ngumpet-ngumpet. Melas dia mukanya. Nah, Oke, jelaskan ya. Jelaskan, Apa mau tanya jelaskan. apa? Apakah benar batu aswad itu adalah tangan kanannya Allah? Jelaskan dong. kau ambil dari mana? Apa itu sumbernya dari mana? Dari mana? Hadisnya dari mana? Mana hadisnya? Itu kan keterangannya. Iya, sumbernya dari mana? Dua. Sumbernya dari mana? Aswad itu Sumbernya. adalah satu kepentingan aswad itu adalah daripada Muhammad yang mengucupnya. Yang Apa kedua, ini? dia adalah sebagai Sumbernya dulu, sumbernya. Nunjukin Dia data adalah tuh kayak gini sebagai loh. tangan kanan Aku Allah. contohin ya caranya Dan diskusi. ketiga, dia adalah saksi. Aku contohin. pada- Iya, cari Kau diam dulu, sumbernya diam dulu, dulu, Jack. sumbernya dulu. Kayak gini loh. Diskusi yang bagus itu sumbernya tuh kayak gini, ditunjukin Oke, dulu. dia ada 3 loh.
Iya, tunjukin Ada tuh kayak gini. 3. Gini loh bang, Ada tunjukin tuh kayak gini. Apakah benar Kristen itu menyembah batu? Karena di dalam kisah para mereka rasul nggak mau sumbernya menjelaskan. jelas. Kayak gini loh, contohnya gini. Mereka nggak mau menjelaskan itu. Ya udah. Kalian nggak mau menjelaskan. Ya udah. Kalau nggak ada sumber data literasi yang ditunjukkan ya kami gimana bisa jelasin gitu loh. Kayak gini contohnya. Iya. Diam dulu, Nah, kamu di-mute dulu, kamu di-mute dulu. Ini gini. kamu nggak Caranya tahu. gini. Diam dulu. Caranya gini ya. Kita tunjukin data. Kalau mau diskusi tunjukin data. itu nunjukin data begini. Akui Ini ya saja Ten ya, kamu apakah nggak benar tahu. kalian itu penyembah batu? Karena di dalam kisah para rasul 4:11 bisa lihat ya, ini yang saya sampaikan Akui di Alkitab saja, Sabda, kamu nggak terjemahan tahu. baru, Yesus adalah batu yang dibuang. Betul. Nah, jadi Akui pertanyaannya saja, Bu. apakah benar kalian itu menyembah batu? Itu kalau mau cara Ya diskusi udah, ya begitu. udah. Silakan Ya sumbernya udah. dari mana? Ini Mereka- sumbernya saya tunjukin. Silakan tunjukkan. Ayo Nggak silakan kualitas. tunjukin Hadisnya sumbernya dari mana? kayak gini. Sahih Bukhari kah, Ya. Sahih Muslim kah, atau Musnad Ahmad kah, atau Jelaskan. Silakan. Kalau kamu tahu jelaskan. gimana kamu Makanya saya menjelaskan? bertanya. Sumbernya aja kamu nggak jelas. Ini iman kalian kok. Apa sih? Iya, kau tunjukkan sumbernya dari mana, Jack? Sumbernya dari sayur. mana? Iman kalian kok. Iya, dari mana sumbernya? Apa-apaan kalian ini? Sumbernya Iman dari kalian mana? kok. Kalian sendiri nggak ngerti. Lah, apa bisa ngerti bisa sumbernya aja nggak jelaskan. jelas kau? Sumbernya dari mana? Kalian. Lihatlah itu hadisnya. Mana hadis? Mana hadis? Mana hadis di situ? Gak ada hadis di situ kok. Itu menerangkan bahwa aswah itu mempunyai 3 fungsi. Ada Fungsi hadisnya di pertama, mana? Mana hadis apa? Makanya Mana hadisnya, bro? dengar dulu. Makanya dengar dulu. Fungsi pertama ialah Fungsi pertama Muhammad itu hadisnya. mengusung batu Hadisnya itu. dari mana? yang Memang kedua. Martin kok segoblok fungsi ini ya. batu itu Bodoh gitu adalah- ya. Iya. Alhamdulillah kita udah keluar ya. Nggak mau dijelaskan. Sumbernya dari mana? Dah, malu mereka. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Ngapain? Nggak ada Kau lah yang lagi ya. mempermalukan diri kau. Diskusi aja kok nggak bisa jelaskan Enggak, itu data enggak. dari mana kok nggak bisa tunjukin. Hadis mana? Riwayat apa? Di mana? Data kalian kok. Ya mana data? Aku nggak punya data kayak gitu kok. Itu datanya dari mana? Hadis Ya, apa? makanya kalau salah jelaskan yang sahihnya. Gimana bisa dibenerin? Iya, mana? Dari mana sumbernya? Adakah benar itu? Nggak Adakah bener, itu kau benar? diskusi nggak bener, nggak bener. Data kau aja nggak jelas, nggak bener. Nggak bener itu tuh nggak bener. Data kau aja nggak jelas. Kalau nggak benar, jelaskan yang benarnya. Kan kita nggak menanggapi, tapi sesuatu yang ditanyakan apa yang ditanyakan, sumber dari yang ditanyakan itu harus jelas. Jelaskan sumbernya di mana dulu, nanti kita baca sama-sama dari sumber yang jelas, baru kita tanggapi. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Studio. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ditanya sumbernya aja nggak bisa jawab dari mana dia dapat. Terus siapa sahabat yang meriwayatkan itu? Yang kedua, yang ketiga, itu dari jalur siapa? Dari jalur Ishaq bin Bishr atau dari jalur Abu Mu'asyir al-Madain? Itu kalau mau bahas hadis nanti mencret. Bang Greg. Ya. Oh iya, siap. Makan kucluk. Oke, halo Eral. Halo, assalamualaikum. Islam bang ya? Iya bang, mau ngeludahin tadi aja saya sebenarnya. Aduh. Siap bang. Kirain Kristen, makanya tadi minta naik saya naikin. Lanjut bang, tak turun aja bang. Oke, siap bang. Bang Bakso, halo bang Bakso. Monitor. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat kita semua. Suara apa ini? Suaranya kecil bang, suaranya. Selamat pagi buat kita semua. Kayaknya belum makan dia, kayaknya belum makan daging Tuhan kayaknya nih. Iya, belum makan daging Tuhan. Kayak suara kecil. Belum meminum darah Yesus. Otak benar loh bang. toksik. Kenapa bang?
Abang kok naik-naik udah panas sih bang, kenapa bang? Gejala awalnya gimana? Mindsetnya kalian toksik itu persoalan. Iya bang, gejala awalnya kenapa? Kok naik-naik udah kejang-kejang gitu, kenapa? Orang bagus-bagus ucapin selamat pagi kalian. Enggak, suaranya bang. Loh kenapa emangnya? Ya ini suara saya. Enggak, kok bilang saya toksik, emang kenapa? Kan kamu cuma diingetin suaranya. Tadi kan saya bilang selamat pagi untuk kita semua, langsung kalian belum sarapan ini, belum ini dan ini. Iya kan? Enggak bagus. Oh ya kan mungkin aja belum makan daging Tuhan. Artinya kan, iya. Mungkin air liur kalian pun udah pahit sekarang karena belum sarapan. Tapi apaan sih? Apa sih? Karena kecil suaramu makanya iya, Tuhan, belum darah Tuhan. Iya. Mindset itu harus dijazakan, jangan toksik. Bang, abang tadi pagi sarapan apa bang? Bakpao. Oh, kok nggak makan daging Tuhan? Kopi. Kok nggak makan daging Tuhan bang? Air putih. Bang, kok nggak makan daging Tuhan dan juga minum darah? Kenapa? Kenapa nggak makan itu bang? Kenapa bang? Kenapa kok nggak makan daging Tuhan dan juga minum darah Yesus? Kenapa bang? Nantilah itu. Iya. Suaranya kecil. Makanya kupingnya yang banyak apanya mungkin. Kuping yang banyak gimana? Kuping kok banyak? Banyak apanya kotorannya maksudnya, nggak dengar. Enggak, suaramu kecil memang. Oh, suaraku kecil, bukan kupingnya yang banyak kotoran. Enggak dong, enggak dong. Udah. Coba tes. Tes 1 2 C sama dengan do la. Udah. Gimana ini? Udah. Lanjut. Bakso kita punya tema bakso kita punya tema Oten salah sembah, Oten longor dan tipu-tipu. Silakan ditanggapi Oten salah sembah. Ini maksudnya salah sembah ini sembah apa ini? Sembah hawa nafsu, sembah manusia. Oke. Kalian menyembah Yesus sedangkan Yesus menyembah Tuhannya, Tuhan pencipta langit dan bumi. Silakan tanggapi. Apa? Silakan. Kan jelas konsep kekristenan itu kan konsep Tritunggal atau Trinitas. Satu Allah, 3 pribadi, Allah, Anak dan Roh Kudus. Kan begitu. Allah Esa tetapi memiliki 3 cara bagaimana keberadaannya berbeda, namun satu substansi atau esensi yang sama. Begitu maksudnya. Contohnya air itu kan bisa berupa es, cairan, dan uap. Dengar dulu. Itulah toksiknya. Bang Greg lanjut bentar ya. Aku 5 menit izin dulu. Iya. Diskusi. Tuhan kok jadi sebatu. Tahu apa maksudnya itu? Saya jelaskan, kau tanya, saya jelaskan bagus. Kenapa Tuhan menjadi sebatu? Betul lah. Contohnya saya buat, makanya otak itu jangan toksik. Makanya saya bilang begitu tadi. Yang otak toksik itu samanya itu. Gimana ada orang menuhankan Tuhan yang Maha Tahu bisa mengwahyukan kepada orang yang tak beres? Dengar dulu lah. Kau nyerocos aja dulu. Kami tidak pernah percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang menyembah dulu lah bakso. Enggak beres. Dengarkan. Otak toksik itu adalah orang-orang yang menyamakan Tuhannya dengan makhluk. Dia memperumpamakan Tuhannya dengan makhluk. Itulah otak toksik yang sebenarnya. Kotor otaknya. Tuhan pun disamakan sama es batu. Cumannya kau? Makanya tadi saya bilang, saya jelaskan, kau langsung motong. Itu persoalannya. Kan tadi bagus-bagus. Aku nggak motong. Sudah selesai, jangan ngomong. Aku langsung. Bukan, aku masih jelaskan. Mindsetmu langsung toksik. Begitu persoalannya. Sebentar. Di mana lo? Tadi kan saya buat contohnya bahwa air itu kan bisa berupa es. Lanjut. Pertanyaannya adalah di mana tertulis di dalam Bibelmu Allah Bapa itu 3 pribadi? Di mana tertulis itu? Seperti yang kau katakan tadi. Saya jelaskan dulu satu-satu dulu. Enggak, aku minta datanya aja. Orang belum saya jelaskan, kau nanya. Kan aku enggak butuh penjelasanmu. Aku cuma butuh. Itulah indikator salah satu bahwa otakmu itu toksik. Aku enggak butuh penjelasanmu. Kau bukan siapa-siapa.
Artinya itu harus bagus-bagus kalau diskusi, bukan bagi otoritas semua kan begitu. Di mana referensimu? Di mana sebutkan referensi? Makanya saya jelaskan dulu biar kau paham, otakmu itu berpaham, jangan langsung penjelasan ini. Kan tadi bagus-bagus saya jelaskan. Iya gitu. Ngomong kalau ada referensi. Bukan memang kalian itu logika kalian itu enggak nalar begitu. Logikamu yang jongkok. Kau sebut dulu. Kenapa sih orang masih jelaskan kau langsung ini ngeyel? Dengarkan. Kau sebutkan dulu referensi, baru kau jelaskan. Bukan kau menjelaskan panjang lebar tanpa referensi. Betul. Punya otak pun jadi. Berarti terbukti Ustaz Dio, Hoten Longor dan tipu-tipu berarti. Biar kau pintar dengar dulu pendapat kawanmu lawan diskusimu. Jangan otak yang toksik itu kau pakai, kau kedepankan. Begitu maksudku. Kau yang toksik otakmu. Setidaknya kau tunjukkan data Longor. Iya bentar nanti saya jelaskan dulu. Ini datanya kan begitu. Kurasa kalau diskusi. Bukan harus ngerocos. Orang lagi ngomong kau langsung foto-foto. Itu maksudku. Makanya punya logika kau. Kau punya logika. Namanya konsep kekristenan. Di dalam konsep kekristenan itu tentu keimanan harus berkaitan kan begitu. Ngomong apa kau? Aku ada soal nggak? Jangan kau. Bukan tadi kan saya mau jelaskan. Kau langsung ngerocos itu persoalan aja. Aku nggak nyerocos. Aku minta referensi. Tuh ini referensinya masih saya baca. Kau langsung foto-foto. Silakan. Referensi silakan. Cek. Aku ada suara nggak Bang Greg? Ada aman kok. Ada. Aman ya? Agak kecil. Cuma noise gitu ya. Noise ya? Noise. Nah kalau gini masih noise gak? Masih. Aduh. Kalau gini masih noise? Cek. Masih. Aduh gimana ini? Lagi jalan ya? Noise ya? Ustaz ya? Enggak. Iya aku pakai headset. Enggak pakai headset kecil suaranya. Kalau gini masih noise gak? Agak kresek dikit. Ya. Sebentar aku setting dulu. Cek. Kalau gini? Masih Ustaz. Masih? Iya. Kresek dikit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Hilang. Oke, silakan Bakso. Ya udah aman. Kenapa lagi? Toksik dibuang dulu toksik ya, ini diskusi. Toksik. Apa sebenarnya? Maksudnya kita biar dewasa dan edukatif kan begitu. Jangan iya, kami cuma ketawa loh. Kami cuma ketawa dengan kelucuanmu. Silakan. Tadi kau bilang mau lanjut. Kau mau sebut referensinya, silakan. Referensi dulu baru jelaskan. Tadi kan sesuai dengan topik kita kan bahwa Hoten itu salah sembah kan begitu. Kan itu judulnya kan, topiknya. Referensi, kau katakan Allah itu ada 3 pribadi. Waduh gimana sih mulut si Pau ini terus aja ngerocos, waduh. Aku minta referensi, kau ngomong apa sih? Iya bentar, jelaskan dulu baru kasih referensi kan, kita kasih dulu narasi baru ini dalilnya kan begitu. Saya belum kasih narasi kau udah minta referensi, otakmu di mana gitu maksudku. Di mana-mana orang berdiskusi dia sebut referensi dulu baru dia menjelaskan. Kau terbalik otakmu. Data dulu baru baca. Data dulu. Ini Bang Dio yang aku katakan tadi Allah itu 3 pribadi. Lu tamat sekolah enggak? Waduh, makanya kau intelektual seseorang. Kau yang bertele-tele, aku cuma minta data. Di mana data? Data dari ucapanmu tadi. Masa referensi saya belum menjelaskan narasi? Biar narasi itu. Tadi kau sudah bernarasi, aku minta datanya mana? Belum selesai, Pao. Belum selesai gimana mau lu kayak anak TK Pautaza lu. Itulah, lihatlah. Dia mulutnya yang toksik, otaknya yang toksik. Dia bilang kita yang toksik. Gimana sih? Tadi kan kakak itu bilang. Nah, mau toksik, ayo lawan toksik kita.
Sekarang coba tunjukkan. Jangan kau tunjukkan botolmu di sini. Makanya kau kalau lahir jangan mamamu. Ini coba watakmu itu toksik. Mana datanya? Aku minta data. Orang minta data toksik. Data orang narasiku belum selesai. Gimana sih lu? Allah 3 pribadi. Waduh, kok kau masih minta data narasinya? Artinya narasi itu dikuatkan dengan data dalil. Tapi harus dijelaskan dulu narasi. Mana datanya? Waduh, kok data? Lucu kau. Gimana sih kau nggak mau? Bodoh, jangan mau kau bodoh. Udah kau yang bodoh. Lucu. Botol. Waduh, kalian ini semua botol, ini semua kalian. Gimana saya bilang? Mana datanya kalau kau nggak botol? Mana datanya? Saya kasih narasi, selesai dijelaskan narasi. Mana datanya? Validasi dengan dalil atau data, kan begitu referensi. Ya narasi. Masa kau kasih dalil dulu baru kau jelaskan? Itu 3 pribadi narasimu tadi. Allah Bapak 3 pribadi. Aku minta data Allah Bapak 3 Makanya saya jelaskan dulu konsep Trinitas itu biar otakmu itu paham. Itu maksudnya. Sudah kau jelaskan, aku tinggal minta datanya. Kau miu goblok. Gini bakso. Caranya gini. Pertama tunjukkan data contoh di Yohanes 17:3 dikatakan di situ ini hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah kemudian baru jelaskan di situ, baru narasi tambahan. Tadi kan kita kan sepakat kita topiknya kan kita diskusinya judul. Ya gini, Oten salah sembah. Iya. Dengar dulu bang. Dengar kau jangan kau tergravitasi sama dia. Apa ini host aja diatur? Jangan ngatur host lah, itu hostnya loh. Bukan saya bukan ngatur ya. Kan ini judul ini kan gravitasi apa yang kau bahas? Kok gravitasi yang kau bahas? Apa kau? Topik ini kan narasi. Kau milih kosakata pun asal bunyi aja. Harus saya kasih dulu narasi saya tentang topik ini. Gimana sih? Ya udah Ustaz. Kontradiktif soalnya. Kayaknya nggak apa-apa deh, biar kita jadikan dia mainan aja. Soalnya juga bukan masalah mainan. Mulai pulang. Iya ya nggak apa-apa. Jelaskan. Silakan. Kan tadi awal saya masuk kita diskusikan masalah topik. Tentu dengan membaca topik kalian ini kan sebuah narasi kan begitu. Ya udah lanjut. Tentu saya counter dengan narasi. Kan begitu. Ya udah lanjut. Kok nangis disuruh lanjut malah nangis. Ini mau apa sih? Terus? Bukan nangis, ngapain nangis orang di sini? Ya udah lanjut. Persoalan kan begitu. Terus? Gini kan kita tadi konsep Trinitas atau Tritunggal itu kan begitu. Ya, terus? Biar terbantahkan nanti Oten tidak salah sembah kan begitu. Nah, terus? Artinya bahwa konsep Trinitas itu adalah Tritunggal itu adalah satu Allah 3 pribadi, Allah, Anak dan Roh Kudus. Konsepnya Allah yang Esa memiliki 3 cara bagaimana keberadaannya berbeda namun satu substansi atau esensi yang sama. Contohnya tadi kan contohnya begini. Air itu kan mempunyai 3 sifat. Bisa dia berupa es, cairan dan uap. Tetapi tetap air namanya kan, sumbernya dari air kan begitu. Bagaimana Yesus bisa jadi Tuhan sekaligus manusia? Tentu secara teologis Yesus memiliki 2 kodrat. Sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi. Ini disebut inkarnasi. Ya jelas ya inkarnasi ya. Allah menjadi manusia tanpa kehilangan ketuhanannya. Yesus lapar, haus dan lelah sebagai manusia. Yesus menunjukkan kerentanan manusiawinya. Udah belum? Tetap, namun dapat melakukan mujizat sebagai Tuhan. Di situ logika kami, cara berpikirnya. Oke. Sudah. Oke. Di mana tertulis di data Biblemu Allah Bapa itu 3 pribadi? Dengar. Referensi kami tentu merujuk ke Matius 28:19. Baca. Di mana Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk baca datanya, Pak. Baca datanya. Yesus memerintahkan murid
muridnya membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku tanya bukan tentang baptis, Bapak. Yang saya tanyakan, di mana data di Bibelmu Allah Bapa itu 3 pribadi? Waduh, itulah legitimasinya. Itu dalil kami atau referensi kami. Legitimasi kok larinya ke baptis. Sekarang kalau ketika Yesus dibaptis, artinya legitimasi Tritunggal itu karena dia di sana baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu gantian dulu lah. Tadi kau udah puas tadi. Udah puas, cantok kita. Gantian dulu, sabar dulu, gantian. Ketika kau mengatakan Allah Bapa itu adalah 3 pribadi, aku minta datanya di mana? Data yang kau bawakan tentang baptis, nggak nyambung kau. Nggak nyambung. Datanya, jadi gimana sih? Legitimasi gimana? Yang saya minta adalah data. Di mana di Bibelmu tertulis Allah Bapa itu 3 pribadi. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang kutanyakan. Aku nggak tanya tentang baptis. Cemana ya kau? Tadi data kan Matius 28 ayat 19. Ya itu data kami. Ya gimana sih? Itu data tentang baptis. Yang saya tanyakan tentang kepribadian 3 pribadi. Di sana Yesus menyebutkan. Tadi kan udah saya jelaskan konsep Tritunggal itu. Kan begitu. Allah 3 pribadi itu di mana tertulis, Bapak? Di 28 ayat. Artinya kau jangan terlalu harfiah ya. Harus disebutkan di sana Tritunggal. Kok ngatur aku? Aku bertanya referensi. Enggak, makanya saya bilang mindset toksikmu itu harus dihilangkan dulu, jangan kedepankan. Saya tanya tentang Allah Bapa 3 pribadi itu di mana? Saya nggak tanya tentang baptis. Di 28 ayat 19. Gimana sih? Makanya baca, Dodol. Itu tentang baptis, Dongo. Iya, artinya di situ baptis harus menggunakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu merujuk kepada Tritunggal, Pao. Mana tertulis di situ? Jangan geblekmu itu kedepankan. Itu di mana 3 pribadi tertulis itu 3 pribadi di mana? Jangan harus itu cerminan 3 pribadi itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hal-hal yang aksioma kalau kau punya intelektual itu nggak usah dijelaskan begitu. Bagaimana kau katakan aksioma? Kau ngerti aksioma nggak? Aksioma itu nggak butuh dalil. Perkataanmu saja nggak ada dalilnya. Aksioma itu tanpa dalil itu loh. Artinya tanpa dijelaskan itu udah mengerti kita kalau kita punya intelektual. Tapi karena intelektualmu itu masih TK PAUD, kau harus dijelaskan satu-satu. 1 tambah 1 itu. Begini, dengar Bakso. Maksudnya Bang Dio nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Bang Dio. Maksudnya Bang Dio tuh begini. Bukan pembaptisan. Kalau kau katakan pembaptisan, kata baptis itu bukan berarti dia di situ untuk penyembahan. Pembaptisan itu artinya apa? Penyucian. Nah, yang dimaksud dengan Bang Dio, di mana Yesus itu mengajarkan bahwa ada 3 pribadi, 1 hakikat, yang di mana di situ adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau kau katakan seperti itu, yang pertama kali dibaptis adalah Yesus, sementara Yesus Tuhan. Apa mungkin manusia membaptis Tuhan? Tadi kan udah saya jelaskan, waduh gimana sih? Tadi udah saya jelaskan. Substansinya kan kita merujuk kepada konsep Tritunggal ya, yang dimana konsep Tritunggal itu dengar dulu. Konsep Tritunggal itu dari Yesus sebentar. Legitimasi dari Yesus, di mana Yesus mengajarkan ada yang namanya 3 pribadi, 1 hakikat. Itu adalah konsep ketuhanan. Di mana? Kalian orang-orang gereja yang membuat itu. Kayak perjanjian lama. Loh, makanya dengar dulu, jangan langsung kau justifikasi. Kau baru datang ke Nora. Oke, sekarang kau baru datang, jelas. Dengar dulu. Saya nyimak di bawah. Tadi, waduh. Dengar. Tadi kakak belum di sini. Tadi kan udah saya jelaskan. Gini, dengar dulu Kak. Biar saya balik lagi ya, biar Bapak. Enggak usah balik lagi. Bunda Nora udah nyimak dari tadi. Lanjut aja Bunda. Konsep pembaptisan ini dari mana? Bukan tadi dia kan Kak Nora kan belum ada di sini tadi. Makanya dia udah nyimak di bawah. Konsep pembaptisan ini dari mana Bang Bakso? Yang ditanya Bang Dio itu, di mana Yesus mengajarkan, ataupun Bapa sendirilah yang mengajarkan Yesus untuk memberitahu kepada kalian, kan ujungnya nanti legitimasi dari Yesus. Bahwa Yesus mengajarkan ada yang namanya 3 pribadi, 1 hakikat.
Yang dimana satu hakikat ini adalah dari pribadi Allah, pribadi Yesus, pribadi Roh Kudus yang menjadi satu ketuhanan. Itu di mana? Itu maksudnya Bang Dio gitu. Oh, itu yang gue tanya tadi. Dia muter-muter gitu tadi. Ya bukan muter-muter, memang makanya kalian kan udah saya bilang jangan kedepankan mindset toksik itu. Diskusi harus sehat. Jangan sekali subjektivitas kalian itu. Ini persoalannya. Seperti kakak Nora ini tadi kan belum datang, belum masuk, belum naik. Di mana datanya? Dengar dulu kak. Nanti jadi balik. Ya, di mana datanya biar saya buka dulu. Jangan dengar dulu bang, aja dengar dulu. Enggak, kau ngapain kau harus jadi kau yang setir aku? Enggak mau lah. Loh, di mana datanya? Tadi kan kau sudah datang. Makanya dengar dulu kau baru masuk. Ya di mana datanya? Makanya kau baru masuk lagi. Ya Allah, ditanya di mana datanya lo bakso kuclu. Harus tahu diri kau Nora. Kau itu mualaf soalnya. Di mana datanya? Etis lagi kau sebenarnya diskusikan Kristen. Di mana datanya? Kau integritasmu tidak teruji Kak Nora. Integritas saja 5 tumbang sama saya. Di mana datanya? Bukan masalah tumbang. Harusnya kau belum move on. Sepertinya kau belum move on. Aduh, datanya di mana lo bakso, bacot? Datanya di mana? Tidak move on lah harusnya. Di mana datanya? Sebenarnya harus kau prioritaskan untuk mengajarkan akidah Muslim, bukan saya mengajarkan kepada saudara. Tadi kau baru datang, gimana sih kau nggak tahu malu sih? Saya mengajarkan kepada saudara-saudara di bawah ini bahwa Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada satu Tuhan. Datang Paulus yang katanya bertobat ketika dia perjalanan ke Damaskus. Lagi, makanya ketika perjalanan ke Damaskus dia mengajarkan. Diam dulu bakso. Kak Nora, kau baru naik. Biar saya jelaskan lagi biar. Kau di bawah dulu ya. Saya di sini mengajarkan kepada saudara-saudara yang di bawah, saudara-saudara yang terkasih, yang dikasihi dalam namanya Tuhannya Yesus, yaitu Bapa yang ada di atas sana, ya kan? Janganlah kau menyembah kepada manusia. Konsep pengajaran, konsep ketuhanan yang diajarkan Yesus hanya menyembah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang tidak kelihatan wujudnya. Selamat pagi. Ya, sabar, sebentar sabar. Bang, sebentar, sabar ya. Pemakan B2 ini sabarlah. Ketika Ibu Gembala ngomong, dengarkan dulu. Sabar dulu, Datang Bang. Paulus Lanjut. mengajarkan apa? Menyembah kepada manusia yang mati, terkutuk di kayu salib, bangkit supaya jadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Terus datang bapak-bapak gereja mengajarkan apa? Pembaptisan atas dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 pribadi satu hakikat, 3 Tuhan menjadi satu. Jadi bingung kalian, cakar-cakaran lah kalian di situ. Gitu loh. Kau diam dulu Paulus. Selamat pagi semuanya, selamat pagi semuanya. Sabar dulu Bang, sabar. Rohnya ditahan dulu. Ya, siap. Kalau si Bakso mau naikkan aja lagi. Silakan Bakso, saya masih menghargai kau. Sebentar dulu Paulus. Sebentar dulu Bahar. Bahar Kristen ya Bahar ya. Saya Kristen Bang. Saya Kristen. Mau naik lagi si Bakso Bang Greg. Mau naik lagi Sudah apa belum Bu? Boleh ditanggapi. Terus? Lain aja ya udah oke. Silakanlah. Oke. Paulus kau penyalipan di sini, connect di sini. Noise. Selesaikan dulu penyalipan. Noise Bang. Selesaikan dulu penyalipanmu Dek. Oke, Bang Bahar silakan. Oh, ada penyalipan yang belum selesai kok datang pula naik. Saya bisa bertanya nggak ini Mbak? Loh, tanggapin yang saya katakan, yang tadi yang ditanya Bang Dio. Mana legitimasi dari Yesus? Konsep ketuhanan konsep ketuhanan itu yang diajarkan oleh Yesus adalah 3 pribadi satu hakikat. Itu kan Bang Dio? Ya, di mana silakan. Enggak. Saya mau nanya dulu, legitimasi yang bagaimana Anda maksud? Sedangkan itu ajaran Tritunggal itu dari Tertullianus. Enggak legitimasi yang bagaimana Yesus, ya? Bukan dari Yesus. Yesus nggak pernah mengajarkan. Yesus nggak pernah mengajarkan Tritunggal. Jadi nggak ada aja. Nggak ada di Alkitab. Nggak ada. Secara eksplisit. Enggak gini Bang. Gini. Secara eksplisit tidak ada Yesus mengatakan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tidak ada dia katakan. Jadi ajaran Yesus bagaimana Bang? Kalau boleh tahu. Ajaran Yesus itu banyak Bang. Salah satu contoh hukum kasih. Itu satu aja contoh. Konsep ketuhanan yang kita bicarakan sini ketuhanan. Konsep ketuhanan. Yesus nggak ngajarkan konsep ketuhanan. Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang mana? Bagi Yesus Tuhan yang benar itu yang mana? Allah Bapa. Dia mengajak kita untuk menyembah kepada Allah Bapa. Terus Yesus siapa? Yesus manusia. Kan Yesus pada waktu itu pada saat itu dia di bumi.
Ya dia manusia lah. Jadi bukan Oke, Tuhan berarti Yesus. menurutmu berarti Yesus menurutmu itu. Yesus menurutmu Yesus bukan Tuhan. Bukan, dia utusan kok, bagaimana sudah jelas dikatakan di Alkitab dia utusan. Mampus kau Paulus. Ini si Dia Paulus utusan kok penyiasat bagaimana? ini. Waduh. Jangan begitu. Itu siapa itu yang Gini bilang Yesus bukan Tuhan itu? Gini Muslim ya, saya gini ini Muslim. Supaya Muslim kuat dengan ayat. Saya kasih ayat supaya Muslim kuat berdebat dengan orang Kristen. Saya Kristen tapi saya kasih Anda ayat yang menguatkan bahwa Yesus itu manusia. Coba buka 2 Petrus 3 ayat 10. Coba kita buka 2 Petrus 3 ayat 10. Silakan baca. Coba buka dulu. Kristen ini semua. Injil Kristen ini. Makanya saya kadang bersilang pendapat dengan rekan-rekan saya yang Nasrani. Gini Bang, gini. Yesus bukanlah manusia. Si Remon. Dia berdusta. Bagaimana mungkin Anda berkata bahwa Yesus adalah manusia? Yesus itu adalah Tuhan. Bahar, Yesus Tuhan Bahar. Gimana Bahar? Reza, saya mau tanya Reza dulu. Jadi selama Yesus di bumi itu Yesus Tuhan? Iya, Yesus adalah Tuhan. Nah, coba buka 2 Petrus 3 ayat 10. Begini, buka dulu 2 Petrus 3 ayat 10. Manusia bisa melakukan hal-hal spektakuler? Contoh, begini. Contoh, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang lumpuh. Belum Yesus. Kalian yang iblis. Siapa? Pakai siapa? Kuasa siapa? Iblis. Kalian membangkitkan orang pakai kuasa siapa? Reza, kau dengar dulu Reza. Utusan. Gitu loh. Jadi Islam nggak tahu apa, Islam diam. Islam nggak tahu. Jangan. Kita sama-sama Kristen Reza. Benar. Saya Kristen Reza. Ini Kristen sama Kristen, jangan salah paham kamu. Iya, artinya tadi kan Islam ini kan menanggapi, makanya saya bilang Islam nggak tahu apa-apa.